Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 159 sedikit menarik. Metode penyeranganku adalah yang tersulit dan terkuat di dunia. Tidak ada yang dapat menghalangiku. Belum lagi formasi rohmu, bahkan spiritualis dunia yang memimpin pasukan roh dunia yang berjumlah beberapa ratus orang semuanya terbunuh olehku dalam satu serangan. Harimau Putih bercerita dengan bangga. Pasukan roh dunia yang terdiri dari beberapa ratus orang. Egi, berapa tingkatan spiritualis dunia itu? Chu Feng bertanya dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat spiritualis dunia seperti itu. Bodoh. Roh dunia membuat kontrak dengan spiritualis dunia, jadi ketika kekuatan roh spiritualis dunia mencapai kekuatan tertentu, selama spiritualis dunia bersedia, roh dunia dapat menggunakan kecerdasan mereka sendiri untuk memasuki dunia spiritual dan bertarung untuk spiritualis dunia. Jumlah roh dunia yang dimiliki seseorang adalah cara untuk menentukan kekuatan seorang spiritualis dunia. Seorang spiritualis dunia yang mengendalikan beberapa ratus roh dunia adalah orang yang melangkah ke puncak alam raja. Seorang raja bela diri tingkat puncak. Egi menjelaskan. Sekuat itu. Pada saat itu, Chu Feng sangat terkejut. Satu serangan untuk membunuh Martial King tingkat puncak. Itu berarti dua hal. Pertama, itu berarti bahwa master teknik pembantaian Harimau Putih sangat kuat, dan sangat mungkin itu adalah karakter legendaris dari 9 provinsi, King Xuantian. Kedua, itu juga berarti bahwa teknik pembantaian Harimau Putih cukup hebat. Lagi pula, spiritualis dunia adalah ahli dalam teknik formasi roh, dan itu disebut sebagai metode pertahanan terkuat di dunia. Mampu menghancurkannya dalam satu serangan dan juga membunuh spiritualis dunia sudah cukup menunjukkan kekuatannya. Tidak heran kalau tahun itu Murong Xiaoyao disebut-sebut memiliki metode serangan yang tak tertandingi di dunia. Itu pasti hasil dari teknik pembantaian Harimau Putih dan keterampilan rahasia yang benar-benar sesuai dengan namanya. Singkatnya, kemampuanku tak terkalahkan di dunia. Persis seperti yang kau katakan. Aku tidak keberatan beristirahat di sini, tetapi akan sangat disayangkan. Jadi, aku memutuskan untuk keluar dan membiarkan orang-orang merasakan kejayaanku sekali lagi. Harimau Putih itu berputar-putar di udara dan meniup trompetnya sendiri sambil berbicara. Namun, meskipun ia berbicara terlalu langsung dan terlalu melebih-lebihkan rasa percaya dirinya, Chu Feng dan gadis berpakaian ungu itu sama sekali tidak meragukan kata-katanya karena itu jelas merupakan keterampilan rahasia yang seperti legenda. Meskipun karakter kalian berdua tidak bagus, bakat yang kalian berdua miliki masih bagus. Bertarunglah satu sama lain. Aku akan mewariskan kemampuanku kepada pemenang. Mengenai sejauh mana kalian dapat menggunakan kemampuanku, itu akan tergantung pada kalian sendiri. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika bakatmu buruk, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku hanya akan menyalahkan diriku sendiri karena tidak meragukan mataku. Bahkan Murong Xiaoyao tahun itu sangat biasa-biasa saja, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya dan menyalahkannya untuk itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang aku pilih. Harimau Putih tiba-tiba berbicara, dan kurang lebih, ada penyesalan dalam nadanya. Apa? Murong Xiaoyao biasa-biasa saja. Murong Xiaoyao tahun itu biasa-biasa saja. Kau tidak pernah mengatakan dia tidak akan melakukannya. Apakah kau mengeluh sekarang? Chu Feng tidak senang dalam hatinya. Yang disebut keterampilan rahasia itu adalah orang yang sombong, angkuh, egois, dan bengkok. Akan tetapi, meski begitu, ia memenuhi syarat untuk mengatakan demikian atau Chu Feng dan gadis berpakaian ungu tidak akan begitu hormat padanya dan berebut untuk mendapatkan penghargaannya. Namun melihat situasi saat ini, kemampuan bicara seseorang jelas tidak berguna. Harimau Putih telah berbicara dan ingin Chu Feng dan gadis berpakaian ungu bertarung. Pemenangnya akan mendapatkan kekuatannya. Apa yang kalian lihat? Kenapa kalian berdua tidak mulai? Jika kalian ragu-ragu sedikit lagi, berhati-hatilah karena aku mungkin akan berubah pikiran. Saat ia melirik kedua orang itu, si macan putih melolong tidak puas. Mati. Tepat saat macan putih selesai berbicara, gadis berpakaian ungu itu menyerang seperti kilat. Api gas berwarna ungu beredar dan rambut hitamnya kembali menjadi ungu. Di dalam pupil ungunya terpancar niat membunuh. Dia benar-benar ingin Chu Feng mati. Api gas berwarna ungu itu mendesak masuk. Mereka bagaikan binatang buas berwarna ungu yang jahat, ganas, dan liar. Chu Feng tidak menerima semua itu begitu saja. Ia melangkah, menegakkan punggungnya, membentuk busur emas di tangan kirinya dan anak panah emas di tangan kanannya. Ia menarik busur panahnya hingga membentuk bulan purnama dan anak panah yang ditembakkannya bagaikan meteor yang jatuh. Anak panah yang memenuhi udara berubah menjadi badai berwarna emas saat melesat dengan cepat ke arah gas berwarna ungu. Namun, yang tak terduga adalah bahwa gas berwarna ungu seperti asap dan berkabut itu tidak lemah. Sebaliknya, gas itu seperti dinding tembaga dan besi.
Meskipun kekuatan busur 100 transformasi Chu Feng bahkan lebih kuat, setelah menembus lapisan gas berwarna ungu, tidak hanya melambat secara bertahap, pada akhirnya, terhenti, hancur, dan menghilang. Yang terpenting adalah bahwa kekuatan serangan gas berwarna ungu itu tidak dapat dihentikan oleh busur 100 transformasi. Pada saat itu, gas berwarna ungu itu mengerahkan kekuatannya yang sangat besar dan menerkam ke arah Chu Feng. Itu turun dari langit dan tampak seperti air terjun yang memiliki kekuatan yang tak terhentikan, dan juga tampak seperti arus yang memiliki serangan yang dapat menembus apapun. Tingkat kekuatan itu. Hanya Chu Feng yang akan mengalaminya yang dapat memahaminya. Namun, Chu Feng tidak hanya memperhatikan penampilannya. Dia mendengus dingin, dan tanpa tergesa-gesa atau panik, dia tiba-tiba menggunakan teknik langit kekaisaran tepat saat gas berwarna ungu itu akan menghantamnya dan dengan mudah menghindarinya. Asteris. Namun, apa yang tidak dipikirkan Chu Feng adalah hampir pada saat yang sama ketika dia menghindarinya, gas berwarna ungu itu juga terbelah dan terbentuk menjadi tangan gas berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mencakar Chu Feng dan kecepatan mereka berkali-kali lipat lebih cepat. Bum tangan gas itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah setiap ledakan, lubang kematian yang dalam akan tertinggal di tanah yang terbuat dari bahan khusus. Debu dan puing berterbangan di mana-mana. Chu Feng bagaikan seekor monyet yang lincah saat ia melompat menjauh dari tangan-tangan besar berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tangan-tangan besar itu tidak berdaya melawan kecepatannya, Chu Feng tenggelam dalam keadaan pasif. Saat Chu Feng menghindar, dia melihat ke arah gadis berpakaian ungu itu. Dia mendapati bahwa gadis itu berdiri di tempatnya dan dia bahkan tidak bergerak setengah langkah pun. Dia menggunakan tatapan menghina untuk melihat dirinya sendiri, seolah-olah Chu Feng adalah ikan di atas talenan dan sedang diiris bebas. Dasar bocah sialan. Kalau aku tidak menunjukkan kekuatanku padamu, kau akan benar-benar mengira aku kucing yang sakit. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, orang lain akan menganggapnya kucing yang sakit. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya yang hendak melarikan diri. Dengan sebuah pikiran, kilat berwarna emas muncul di matanya. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya juga beriak. Kilat kecil berwarna emas melonjak keluar dan berubah menjadi perisai berbentuk manusia. Itu terbentuk di depan Chu Feng dan auranya langsung memasuki alam mendalam tingkat kedua dari tingkat pertama. Ledakan dentuman asteris. Bersamaan dengan itu, tangan-tangan besar berwarna ungu itu mengepung dan menyerang dari segala arah. Tangan-tangan itu hampir sepenuhnya menutup jalan keluar Chu Feng dan tangan-tangan itu mulai meledak tanpa henti di tubuh Chu Feng. Gas berwarna ungu itu bercampur dengan puing-puing dan bahkan makam itu pun bergetar dan goyang. Namun, di bawah serangan tingkat itu, gadis berpakaian ungu itu tidak bersukacita dan malah khawatir. Sepasang alisnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengencang dan matanya yang besar dan berkilau menjadi lebih serius. Adapun harimau putih di udara, senyum yang khas binatang buas tersungging di bibirnya. Ia berkata samar-samar, ini sedikit menarik.